Halo, kita ketemu lagi. Salam marketing Kristus. Saudara pengusaha, pemirsa, dan para marketing yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah membahas tentang marketing pasir. Kali ini kita akan membahas marketing batu. Kita akan membahas ini berdasarkan Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Bagaimana kita tahu cerita perumpamaan ini, bahwa Yesus memberikan perumpamaan. Yang pertama adalah orang yang mendirikan di atas pasir dan berakhir dengan kekecewaan. Dan yang kedua adalah Yesus memberikan perumpamaan dengan orang yang mendirikan di rumah di atas batu. Dan ini ciri-ciri karakter dari marketing batu. Yang pertama adalah dia bekerja dengan taat sesuai dengan prinsip-prinsip marketing yang berlaku. Lukas 6 ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Ini ciri yang pertama dari marketing batu, yaitu dia pertama adalah bekerja sesuai taat dengan aturan perusahaan, taat dengan aturan manajemen. Dan bukan hanya itu saja, marketing batu bekerja, dia juga suka meminta nasihat kepada sang pimpinannya. Dia nggak hanya mau semaunya, bekerja semaunya saja, tapi dia juga meminta petunjuk, atau bahkan dia menerima petunjuk, menerima nasihat dari pimpinannya, atau dari orang yang seniornya, atau bahkan mungkin dari sesama temannya. Dia bisa menerima petunjuk itu, menerima nasihat itu. Jadi bekerja tidak secara arogan atau bekerja tidak dengan sombong, tapi dia juga mendengar masukan, mendengar ide, mendengar saran dari mereka. Dan tipe marketing batu ini pun juga dia punya karakter di mana dia suka belajar, suka mempendalami, suka membaca tentang ilmu-ilmu manajemen dan sebagainya untuk kemajuan, kepandaian, skill dari kemampuan dari si orang tersebut. Jadi marketing batu sangat merupakan diandalkan di dalam perusahaan, dan ini seorang marketing yang ideal. Itu karakter yang pertama, di mana dia bekerja taat sesuai dengan prinsip-prinsip aturan dari perusahaan. Dan yang kedua adalah bekerja tidak hanya mengandalkan hasil saja, tetapi juga memikirkan proses. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita membahas tentang ciri-ciri marketing pasir, dia bekerja hanya sesaat saja, dia tidak pernah memikirkan proses yang terjadi. Ini sangat berbahaya sekali. Dan kali ini marketing batu dia bekerja berdasarkan bukan hanya mengandalkan omset saja, tetapi dia juga memikirkan bagaimana tentang proses yang terjadi. Lukas 6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Jadi pada saat orang yang diberikan perumpamaan oleh Yesus ini, dia akan membangun rumah. Dia tidak hanya bisa membangun saja, tetapi dia juga mengikuti prosesnya, di mana dia menggali untuk fondasinya dalam-dalam dan meletakkan dasarnya. Artinya apa? Artinya seorang marketing batu, maka dia akan menjalankan prosesnya. Bukan hanya instan omset saja, tetapi prosesnya dia mulai ikuti step by stepnya. Bekerjanya mengikuti berdasarkan apa yang dipikirkan, diikuti terus semuanya. Dan melihat hal ini, maka kita sangat yakin hasil proses
berdasarkan proses itu akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi pekerjanya tidak asal-asalan, tetapi dia bekerja berdasarkan proses. Sehingga saya yakin omset yang didapatkan pun akan jauh lebih kuat. Akan hasil yang didapatkan akan jauh lebih besar. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah sebelum bekerja, dia membuat planning atau perencanaan yang sangat matang. Di dalam Lukas 6 ayat 48 tadi dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu. Artinya adalah orang ini seorang marketing batu, pada saat dia akan melakukan pekerjaan, maka dia punya satu planning dulu. Planning satu demi satu, dia punya mengawali perencanaan yang matang. Nggak asal-asalan saja, nggak gimana nanti. Tapi dia pikirkan dulu pertama, apa dulu kalau mau mendirikan rumah? Oh, dasarnya dulu harus dibangun. Dasarnya dulu harus diletakkan dengan batu yang dalam. Semua terprogram, semua terinci semua. Dan cara kerja marketing batu ini step demi step, langkahnya ini sesuai dengan yang direncanakan. Jadi nggak cuma banyak orang yang bekerja planningnya sudah A, pada aplikasinya mulai dari B. Ini tidak. Marketing batu atau marketing yang bagus adalah dia bekerja sesuai dengan rencananya. Dan dia semua bekerja sistematis, terprogram semua. Sehingga menghemat secara waktu dan juga hemat efisien dari segala hal. Dan hasilnya itu hasil yang sangat luar biasa sekali, karena sebagai marketing batu di mana dia punya ciri-ciri karakter. Yang pertama adalah bekerja dengan taat sesuai dengan aturan perusahaan. Yang kedua, dia juga bekerja tidak hanya mengandalkan hasil saja, tetapi juga memikirkan proses. Dan yang ketiga, sebelum dia bekerja, dia membuat planning perencanaan yang matang dan bekerja mengikuti cara itu. Dan hasilnya kita tahu, omset yang didapatkan maka itu akan jadi lebih bagus. Dan tidak hanya omsetnya up and down, tetapi akan terus stabil, terus naik. Dan ini juga menghasilkan konsumen yang loyal. Kenapa? Karena dia memulai program dari bawah. Sehingga di satu daerah tersebut akan menghasilkan omset yang bagus dan menghasilkan customer yang loyal. Karena ketersediaan produk selalu ada di tempat tersebut dengan perencanaan yang matang. Dan ini pun juga menghasilkan apa? Brand image produk tersebut akan menjadi market leader di daerah tersebut. Kenapa? Karena punya satu customer, punya customer yang loyal. Sehingga dengan menjadi market leader di daerah tersebut, maka kompetitor akan susah menembus market di daerah itu. Dan yang terjadi adalah hasilnya, omsetnya akan terus naik. Itulah keuntungan menjadi marketing batu. Pengusaha yang dikasihi Tuhan, marketing yang juga dicintai oleh Tuhan, mari sama-sama, kalau kita sebagai marketing, kita harus punya satu ambisi. Kita harus punya satu pikiran bahwa marketing yang kita punyai harus menjadi marketing batu. Supaya kita bisa memenangkan kompetisi itu dan kita menjadi market leader di daerah itu. Sehingga omset kita pun, hasil yang didapatkan pun menjadi besar. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Salam marketing Kristus.